Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa segenap kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di bulan yang mulia, penuh berkah, bulan yang penuh berkah, kita dipertemukan kembali di suasana bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita di tahun ini Allah bisa memberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban berpuasa bulan Ramadan sebulan suntuk. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Al-Faqir ingin menyampaikan sebuah tema pembahasan keutamaan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar dan apa keutamaannya Lailatul Qadar? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, disebutkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan daripada Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin muslimat, shaimin wassaimat, selanjutnya mari kita ikuti, mari kita bahas, mari kita kupas kandungan daripada surat Al-Qadar, khususnya ayat yang menerangkan tentang keutamaan daripada Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kenapa malam itu kok dinamakan Lailatul Qadar? Dinamakan Lailatul Qadar sumiyat bidzalika. Malam yang utama itu dinamakan Lailatul Qadar dikarenakan di situ pada malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan para malaikat, bahkan di situ malaikat Jibril pun turun pada malam itu. Sehingga dilihat dari arti secara harfiah daripada Lailatul Qadar itu sendiri, Lailatul Qadar itu bermakna asyaraf wal uzmah. Al-Qadar itu artinya adalah mulia atau agung. Makanya di situ dinamakan Lailatul Qadar. Sebab-sebab turunnya ayat atau surat Al-Qadar itu, dulu pada suatu saat Rasulullah itu duduk bersama dengan sahabatnya. Rasulullah itu bercerita seorang laki-laki di antara seseorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Beliau menceritakan bahwa pada masa lalu, pada zamannya Bani Israel, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, diriwayatkan dari Imam Mujahid qala kana fi bani Israil rajul yaqumul laila hatta yusbiha. Pada masa Bani Israel terdapat seorang laki-laki
di mana pada waktu malam orang itu selalu beribadah semalam suntuk sampai waktu subuh, sampai waktu fajar. Tsumma yujahidul aduwa. Kemudian di pagi harinya, di siang harinya, laki-laki tersebut berjihad, berperang untuk menegakkan agama Allah dari pagi sampai waktu sore. Fa'amila dzalika al-fasyahr. Pekerjaan semacam itu, bangun malam dan beribadah di tengah malam, kemudian berjihad di siang hari, itu dilakukan selama al-fasyahr, dilakukan selama 10 bulan. Di mana 10 bulan itu kalau kita hitung dengan hitungan tahun, 1000 bulan itu, ya 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Sehingga para sahabat yang hadir di majelisnya Rasulullah itu semuanya menjadi kagum, heran. Karena begitu hebatnya laki-laki itu beribadah setiap malam dari Isya sampai waktu fajar, dan juga berjihad dari pagi sampai sore. Itu dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Sahabat itu semuanya menjadi kagum, gawok kata orang Jawanya. Sehingga sahabat itu ada yang nyetuk, bagaimana dengan kami ya Rasulullah yang usianya terhitung pendek, tidak sama dengan umat-umat yang terdahulu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat, malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, sampaikan Muhammad kepada umatmu bahwasanya Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, bahwasanya Allah telah menurunkan Lailatul Qadar terkhusus untuk umatmu. Karena barang siapa yang melakukan ibadah, barang siapa yang melakukan kebaikan di malam itu, maka ibadah dan kebaikan yang dilakukan pada malam itu lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Alladzi amila hadzalika rajul, lebih baik daripada amal ibadah yang dilakukan oleh laki-laki pada masa Bani Israel tersebut. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hatim, yang diriwayatkan dari Imam Mujahid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil labis sila fi sabilil alf syahr. Al-Imam Ibnu Hatim meriwayatkan hadis dari Imam Mujahid bahwasanya suatu saat Rasulullah itu menceritakan tentang seorang laki-laki min Bani Israil, menceritakan seorang laki-laki dari kaum Bani Israil, di mana beliau itu labisa silah. Ada orang laki-laki yang selalu membawa pedang untuk berjihad fisabilillah. Itu dikerjakan selama al-fasyahr, dikerjakan selama 1000 bulan. Dalam riwayat yang lain bahwasanya laki-laki tersebut yaitu qoma fil lail, bangun malam beribadah mulai dari setelah Isya hatta yusbiha, sampai waktu fajar, waktu subuh. Dan siang harinya laki-laki tersebut mengangkat senjata berperang membela agamanya Allah dari pagi sampai waktu sore. Itu dilakukan selama 1 tahun. Fa'ajal muslimuna min dzalika, dengan keterangan, dengan ceritanya Rasulullah seperti itu, kaum muslimin waktu itu yang hadir di majelisnya Rasulullah ini menjadi gawo, menjadi heran, ta'ajub. Ya Rasulullah, alangkah hebatnya laki-laki Bani Israel itu. Bagaimana dengan kami umatmu ya Rasulullah yang hitungan usianya itu tidak panjang seperti usia orang-orang Bani Israel. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah menurunkan ayat inna anzalna fi lailatul qadr. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah dan para sahabat yang hadir pada waktu itu. Ayat yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwasanya kata Allah, inna anzalnahu, saya telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr,
tahukah kamu Muhammad ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahu kamu Muhammad ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik min alfi syahr, tinimbang daripada 1000 bulan. Allati labisa dzalikar rajul sila fiha fi sabilillah. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar yang diturunkan Allah pada malam Ramadan itu ketika digunakan dengan baik oleh umat Rasulullah, ketika digunakan oleh orang-orang muslimin, itu lebih baik daripada bulan-bulan, tahun-tahun yang dijalani oleh orang laki-laki dari Bani Israel yang siangnya mengangkat senjata berperang membela agamanya Allah dan malam beribadah kepada Allah dari isya sampai subuh. Itu lebih baik satu malam yang dijumpai oleh orang-orang muslimin umat daripada Rasulullah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Artinya bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah suatu anugerah yang tinggi, suatu anugerah yang sangat besar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk khosais min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kekhususan, suatu keistimewaan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin segenap kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Ini tentang asal usul daripada atau asbabun nuzul turunnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan juga keterangan tentang keutamaan daripada Lailatul Qadar. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Terlebih dari itu, kenapa Lailatul Qadar kok begitu mulia, begitu agung, yang disebutkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Karena ditinjau dari kajian fikih sebagaimana keterangan dalam salah satu kitab Tafsir Munir yang dikarang oleh Al-Imam Wahbah Zuhaili, maka ditinjau dari kajian fikih kenapa Lailatul Qadar itu begitu agung, begitu mulia? Karena di situ ada beberapa keistimewaan yang ada di dalamnya. Di antaranya satu, Lailatul Qadar mempunyai nilai yang mulia dan agung dikarenakan pada malam Lailatul Qadar itu ba'da nuzul Qur'anul Azim fi Lailatul Qadar min Ramadanil Mubarak. Karena awal mula diturunnya Al-Qur'an oleh Allah itu pada bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ikut diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus, pengangkatan Rasulullah sebagai Rasul itu pada bulan Ramadan. Yang nomor 2, Lailatul Qadar hiya Lailatul Syaraf wa Ta'zim. Lailatul Qadar itu merupakan malam yang mulia dan juga bulan yang agung. Walailatul Hikam wa Taqdir. Lailatul Qadar itu juga malam yang penuh hikmah dan juga malam di mana Allah menakdirkan, memutuskan urusan-urusan yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Itu diputuskan pada malam itu. Makanya yuqaddirullahu fiha ma yasha'u min amrihi. Allah memutuskan, Allah menakdirkan segala sesuatu yang akan terjadi pada malam hari itu, ya, pada tahun yang akan datang. Takdir apa saja yang diputuskan oleh Allah pada malam itu? Min amril maut wal ajali wal rizqi wa ghairihi.
Jadi putusan-putusan, kepastian-kepastian Allah terhadap umatnya itu diputuskan pada malam itu yang berkaitan dengan ajal, usia atau maut atau kematian seseorang, juga rezekinya seseorang, termasuk segala sesuatu yang akan terjadi di alam ini, itu diputuskan pada malam itu. Wasallamu ila mudabbiratil umur. Kemudian keputusan-keputusan Allah yang diputuskan pada malam hari itu diserahkan kepada para malaikat yang mengatur segala urusan-urusan tentang urusan rezeki, yang mengatur hujan, yang mengatur tentang ajal manusia, yaitu 4 orang, 4 malaikat. Wahum arba'atun minal malaikah. Jadi semua keputusan-keputusan Allah yang diputuskan malam Lailatul Qadar itu kemudian diserahkan kepada malaikat yang ditugasi untuk mengatur urusan-urusan tersebut. Di antaranya malaikat Israfil, di mana malaikat Israfil itu yang bertugas untuk meniup sangkakala. Kalau misalkan kiamat akan terjadi tahun 2000, misalkan tahun 2045 misalkan ya. Misalkan tahun 2045, di mana kita tahu bahwasanya kiamat itu termasuk sesuatu yang gaib, sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Maka kapan kiamat itu terjadi, itu akan diberitahukan oleh Allah kepada malaikat itu pada malam Lailatul Qadar. Juga kematian seorang tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pun juga tidak tahu kapan akan seseorang si fulan itu akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Itu karena rahasia Allah. Allah akan memberitahukan ajalnya seseorang kepada malaikat pencabut nyawa pada malam Lailatul Qadar itu juga. Begitu pula rezekinya, dan begitu pula dengan turunnya hujan dan lain sebagainya. Maka semua urusan-urusan yang diputuskan oleh Allah pada tahun yang akan datang akan diserahkan kepada malaikat yang telah ditugasi untuk mengatur urusan-urusan tersebut, diserahkan pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia dan sangat agung, karena di dalamnya itu Allah akan memberikan segala sesuatu yang akan terjadi pada umatnya dan alam semesta ini kepada malaikat yang ditugasi untuk mengatur alam semesta serta seisinya tersebut. Yang nomor 4, faktor-faktor yang menjadi penyebab Lailatul Qadar itu mempunyai nilai yang sangat mulia dan sangat agung, di mana di malam itu tahbitul malaika min kullis sama, malaikat semuanya akan turun dari segala penjuru langit. Wa min sidratil muntaha, juga malaikat yang ada di sidratul muntaha semuanya akan turun ke muka bumi. Bahkan itu warruh juga akan turun di situ roh, di mana di situ roh itu ditafsiri dengan kata Jibril. Malaikat Jibril pun juga akan turun ke muka bumi ini di malam itu. Makanya dengan turunnya ribuan malaikat, termasuk malaikat Jibril turun di malam itu, Lailatul Qadar itu mempunyai nilai yang istimewa, nilai yang mulia, dan nilai yang agung. Kemudian yang kelima, faktor-faktor yang menjadi penyebab Lailatul Qadar itu mempunyai nilai istimewa, nilai kemuliaan dan nilai agung di situ. Yang nomor 5, annatilkal lailatu amin wassalam, bahwasanya pada malam hari itu adalah malam yang tentram, malam yang aman. Kemudian juga lailatun khairun, malam yang baik, wa barakatun minallahi ta'ala, dan malam yang penuh berkah dari Allah ta'ala. Fala yuqaddirullahu fi tilkal lailah illa salamah, maka Allah tidak akan memutuskan
segala sesuatu pada malam itu kecuali keputusan yang diputuskan oleh Allah itu adalah sesuatu yang mengandung keselamatan, sesuatu yang mengandung kebaikan. Makanya di situ dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka dalam Lailatul Qadar itu tidak akan terjadi bencana. Dalam Lailatul Qadar itu tidak akan terjadi gempa bumi, tidak akan terjadi banjir bandang, juga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, karena sudah di situ diterangkan oleh Allah salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu di situ adalah malam yang aman, malam yang sentosa, mulai dari turunnya Lailatul Qadar itu sampai hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keistimewaan, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang agung, karena di situ ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan Lailatul Qadar itu merupakan malam yang istimewa. Kaum muslimin muslimat, shaimin wassaimat rahimakumullah. Selanjutnya kita perlu tahu, ketika Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa, malam yang penuh berkah, malam yang aman, kemudian malam yang di dalamnya itu turun berlaksa-laksa malaikat. Tentunya kita ingin memperoleh, tentunya juga kita ingin mendapatkan keberkahan daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Lantas yang jadi pertanyaan kita, kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi, akan kita jumpai? Kapan kita bisa menjumpai Lailatul Qadar? Memang Lailatul Qadar di situ suatu malam yang dirahasiakan oleh Allah. Suatu saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ketika Siti Aisyah mengetahui, mendengarkan cerita-cerita daripada Rasulullah, keterangan daripada Rasulullah tentang keutamaan Lailatul Qadar, Sayyidatina Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, araita in alimtu ayyul lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Siti Aisyah itu matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, begitu besarnya, begitu istimewanya Lailatul Qadar, ketika kami jumpai Lailatul Qadar itu, ma'aqulu fiha, ya Rasulullah, ketika kami menjumpai Lailatul Qadar itu, apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami baca pada malam itu ya Rasulullah, kata Sayyidina Aisyah. Qala, Rasulullah menjawab, quli, bacalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kata Rasulullah, Aisyah, ketika engkau menjumpai malam istimewa itu, Lailatul Qadar tersebut, bacalah, perbanyak baca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karenanya kita diajarkan oleh salaf-salaf kita, kita dibiasakan semasa kita di pondok pesantren, kita dibiasakan oleh guru-guru kita, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau dibaca sendirian. Kemudian Allah memperbanyak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak bacaan-bacaan tersebut. Ini adalah salah satu anjuran zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Fatimah. Kaum muslimin muslimat,
shaimin wa shaimat rahimakumullah. Apa hikmah fi ikhfaiha bainal layali? Ketika malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa, malam yang penuh berkah. Kalau memang istimewa dan penuh berkah, kenapa Lailatul Qadar itu kok dirahasiakan, kok disembunyikan? Tentunya di situ ada hikmah. Disembunyikannya Lailatul Qadar itu ada hikmah. Sebagaimana yang dikutip dalam salah satu tafsirnya Imam Syekh Wahbah Zuhaili, al hikmatu ikhfa'i Lailatul Qadar kal hikmati fi ikhfa'il waqtil wafat. Hikmah dibalik dirahasiakannya Lailatul Qadar sebagaimana hikmah dirahasiakannya waktu kematian seseorang. Wa yaumil qiyamati, dan juga sebagaimana hikmah dirahasiakannya akan terjadinya hari kiamat. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar supaya kita selaku umat manusia, agar supaya selalu yazidu fil ijtihad, selalu bertambah semangat, bersungguh-sungguh untuk menghadapi sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah tersebut. Ketika kita sebagai manusia yang tentunya kita akan mengalami suatu kematian, maka bagaimana kita akan menyongsong kematian itu, menyambut kematian itu, tentunya dengan persiapan-persiapan yang matang. Begitu pula ketika kita ingin menjumpai Lailatul Qadar, tentunya kita itu harus semangat, tentunya kita itu harus juga mempersiapkan diri selama bulan Ramadan. Kita malam-malamnya kita hidupkan dengan ibadah untuk mendapatkan malam istimewa, yakni malam Lailatul Qadar tersebut. Itu hikmah daripada dirahasiakannya Lailatul Qadar. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Sebagaimana yang diterangkan tadi bahwasanya Lailatul Qadar yang istimewa itu dirahasiakan oleh Allah, disembunyikan oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat mengetahui. Akan tapi di situ Rasulullah juga Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dapat diperoleh pada 10 akhir di setiap bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Ibtaghuha fil ashril awakhir minha. Carilah, raihlah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir minha, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena juga inaman qamahu iman wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Karena barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu disertai, didasari dengan iman, wahtisaban, dan mengharap ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya membuat suatu rumus untuk mempermudah kita bisa menjumpai Lailatul Qadar. Dan rumus yang dibuat oleh Imam Ghazali itu dibuktikan oleh banyak ulama dan juga berdasarkan daripada pengalaman-pengalaman ulama menjumpai Lailatul Qadar itu. Karena yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya Lailatul Qadar itu dapat dicari
pada 10 akhir di bulan Ramadan, terutama di tanggal-tanggal yang ganjil, 21, 23, 25, 27 dan 29. Akan tapi Imam Ghazali membuat rumus untuk mempermudah kaum muslimin wal muslimat untuk menjumpai Lailatul Qadar itu. Rumus tersebut yaitu berpatokan pada awal dimulainya bulan Ramadan, di mana mengatakan beliau Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, Al-Imam Ghazali mengatakan jika awal Ramadan itu dimulai pada hari Ahad dan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Yang kedua, ketika awal Ramadan dimulai pada hari Senin, maka Lailatul Qadar dapat dijumpai pada tanggal 25 Ramadan. Jika awal Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar dapat dijumpai tanggal 23 Ramadan. Selanjutnya, ketika bulan Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar itu dapat dijumpai pada malam tanggal 27 Ramadan. Ini merupakan rumus yang dibuat oleh Imam Ghazali untuk mempermudah kaum muslimin muslimat yang tidak bisa beribadah semalam suntuk selama 1 bulan Ramadan, maka bisa mengintip bulan Ramadan itu pada tanggal-tanggal tertentu, utamanya di tanggal-tanggal ganjil 10 akhir di bulan Ramadan. Tentunya kita untuk lebih mempermudah memakai rumus yang telah dibuat Imam Ghazali berdasarkan permulaan bulan Ramadan. Akan tapi alangkah baiknya kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, alangkah baiknya apabila kita selama 10 terakhir bulan Ramadan itu kita isi dengan ibadah pada malam harinya, dan juga pada siang harinya juga diisi dengan amal ibadah dalam rangka menyongsong untuk menjumpai Lailatul Qadar. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian ketika kita misalkan bertepatan dengan malam-malam ganjil, tentunya kita berpikir malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan ini apa sekarang malam hari ini Lailatul Qadar, apa malam ganjil berikutnya? Maka di situ ada tanda-tanda, di mana di sini juga ada beberapa tanda-tanda khusus, tanda-tanda di malam hari dan juga tanda-tanda di siang hari. Min alamatiha, tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Ada tanda-tanda itu dijumpai pada siang harinya, dan juga tanda-tanda itu dapat diketahui pada malam harinya, pada malam hari di saat Lailatul Qadar itu turun. Tanda-tanda di siang hari, annasyamsa tatlu'u fi sahabatiha bayda la syu'alaha, bahwasanya tanda-tanda telah terjadinya turunnya Lailatul Qadar dapat dijumpai di pagi harinya. Matahari itu terbit tanpa sinar yang panas, jadi sinarnya itu tidak begitu silau menyilaukan, sehingga matahari itu bersinar ka'annahu Lailatul Qadar, ka'annahu Lailatul Badri, ka'annahu Lailatul Badri. Jadi sinar matahari yang terbit di pagi harinya itu bagaikan sinarnya bulan purnama. Sinarnya itu tidak begitu kuat dan juga tidak begitu panas. Kenapa seperti itu? Itu imbas daripada nur, daripada turunnya malaikat jutaan, bahkan bermiliar-miliar malaikat yang turun pada malam hari itu, sehingga karena cahaya nur daripada malaikat yang turun dari langit ke muka bumi ini mengalahkan daripada
cahaya yang dikeluarkan oleh matahari, sehingga matahari terbit pada siang harinya tidak begitu panas dan juga sinarnya tidak begitu kuat. Ini tanda-tanda yang diketahui pada siang hari setelah turunnya Lailatul Qadar. Kemudian tanda-tanda yang dapat diketahui turunnya Lailatul Qadar pada malam harinya, di mana pada malam hari itu adalah suasananya, katanya Lailatul pada malam itu, malamnya itu menjadi tenang. Malam itu tenang. La hararatan wala baridatan. Jadi malam hari itu tidak terasa panas dan juga tidak terlalu terasa dingin. Ya, panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Jadi cuacanya sedang. Itu tanda-tanda alam ya. Jadi kondisi alam pada turunnya Lailatul Qadar itu, kondisi alam ini cuacanya sedang, tidak panas dan juga tidak dingin. Ini tanda-tanda yang mengiringi turunnya Lailatul Qadar pada waktu itu. Jadi malam itu terasa tenang, kemudian suasananya itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ini tanda-tanda yang bisa dijadikan patokan apakah malam itu, kalau kebetulan malam tanggal ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, apakah malam itu turunnya Lailatul Qadar atau tidak, dapat kita ketahui dengan gejala-gejala alam yang terjadi pada malam itu. Jadi suasananya tenang, kemudian hawanya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Jadi cuaca itu sedang-sedang, tidak ada angin ribut, juga tidak ada badai, tidak ada bencana. Pada malam itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam itu adalah malam yang tenang, malam yang selamat sampai waktu fajar. Ini adalah tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Demikian tadi sekelumit tentang keutamaan Lailatul Qadar, juga tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai Lailatul Qadar. Juga harapan kita selaku umat Rasulullah SAW, mudah-mudahan di tahun ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan anugerah dari Allah, bisa menemukan, bisa menjumpai Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi termasuk golongan umat yang beruntung. Dan juga mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini, puasa kita, sholat jamaah kita, tarawih kita, sedekah kita, semua amal baik yang dikerjakan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan insan-insan yang keluar dari bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita betul-betul dijadikan insan-insan yang diampuni dosanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Minal aidin wal faizin, katanya kita sudah kembali ke fitrah, menjadi orang-orang yang sebagaimana suci, sebagaimana bayi yang dilahirkan. Wa minal faizin, dan juga mudah-mudahan kita termasuk golongan daripada orang-orang yang beruntung. Kiranya dari kami Al-Faqir dapat menyampaikan sekelumit tentang keutamaan Lailatul Qadar. Manakala ada khilaf, semata-mata itu adalah kebodohan dari kami. Kemudian kalau umpama ada kalam-kalam
yang disampaikan dari Al-Fakir ada benarnya, ini semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.